Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid Alhamdulillah rabbil alamin untuk mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tidak terhingga bagi diri kita. Dan kita seharusnya selalu berharap mudah-mudahan kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita benar-benar menjadi sesuatu yang bermanfaat karena sikap syukur kita kepada Allah. Dan inilah yang selalu saya sampaikan di awal pengajian saya, karena ketika hidup itu dilalui dengan sikap syukur, semuanya terasa indah. Demikian juga ketika hidup itu dilalui dengan sikap sabar, semua jadi mengasyikkan. Apalagi ketika hidup itu diiringi dengan sikap tawakal, membuat semuanya jadi nyaman, damai, dan menenangkan. Karena kita tahu bahwa Allah yang paling tahu apapun yang terjadi, baik yang sudah, sedang maupun akan terjadi. Dan Allah Maha Bijaksana terhadap apapun dan siapapun, sehingga ketika kita itu mendapatkan atau tidak mendapatkan sesuatu dari Allah, jangan pernah kita menyesali atau jangan pernah kita sombong. Kalau kita menyesali apa yang kita peroleh karena apa yang kita peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, sebenarnya Allah tengah menguji diri kita sejauh mana kita bersabar untuk menerima sesuatu yang memang sesuatu itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Demikian juga ketika kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita harapkan, jangan terlalu sombong, bahkan jangan mengalami euforia, terlalu bergembira. Jangan-jangan itu merupakan ujian bagi diri kita untuk bisa mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah pada diri kita, karena tidak banyak orang yang bisa mensyukuri nikmat. Ketika orang itu mendapatkan kenikmatan apapun, apalagi kenikmatan itu adalah kenikmatan yang tidak terhingga, kenikmatan yang luar biasa yang kita peroleh sesuai dengan apa yang kita harapkan, bahkan lebih dari apa yang kita harapkan. Berbangga diri itu bisa jadi menjerumuskan kita untuk lupa kepada Allah yang telah beri nikmat. Demikian juga bersedih karena tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, itu membuat kita sulit untuk bersyukur, dan pada saatnya kesabaran kita itu akan terhambat untuk lebih baik dalam berproses dalam rangka untuk meraih sesuatu yang betul-betul kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ada satu kelompok orang yang oleh Allah disebut dengan orang-orang munafik. Dan orang ini adalah sebenarnya, ya, kalau kita mau meneliti dengan seksama, adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi pura-pura beriman, atau imannya itu hanya menjadi sesuatu yang bersifat artifisial, palsu. Karena di dalam hatinya itu belum masuk iman. Iman belum masuk ke dalam hatinya, sehingga apa yang dia ucapkan dan apa yang dia perbuat itu tidak selaras dengan ruh keimanan yang ada pada diri seseorang. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Ketika saya membaca rangkaian ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, mulai ayat 8 sampai ayat 14, saya menjadi semakin paham terhadap siapa dan siapa orang yang disebut orang munafik itu. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yaqulu amanna billahi
wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah berfirman dan menyatakan dengan tegas, ada di antara manusia itu orang yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Di dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah menambah penyakitnya dan bikin mereka siksa yang pedih disebabkan kedustaan mereka. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka pun menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Mereka pun menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang yang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam rangkaian ayat ini kita diberi pelajaran oleh Allah. Kalau kita mau mencermati, mau merenungkan isi firman Allah itu. Ayat itu menegur kita sebenarnya. Bahkan saya membayangkan jangan-jangan itu terjadi pada diri saya. Jadi saya itu merasa beriman. Padahal iman itu belum masuk di dalam hati saya, sehingga apapun yang saya ucapkan, apapun yang saya lakukan itu belum mencerminkan keberimanan seseorang beriman. Sehingga perkataan dan tindakan saya itu betul-betul tidak berbeda dengan tindakan orang kafir, padahal saya mengaku sebagai orang beriman atau merasa beriman. Dan ini yang sering terjadi pada kehidupan seorang manusia. Jadi ada manusia yang merasa sudah beriman, tetapi iman mereka itu sebenarnya belum ada di dalam diri mereka. Dan orang-orang itu sebenarnya menipu diri sendiri. Mereka tidak sadar. Bahkan mereka itu maunya menipu Allah, padahal Allah tidak pernah bisa ditipu. Mereka bisa menipu orang-orang yang beriman, tetapi pada saatnya mereka akan ketahuan dengan apa yang mereka lakukan itu, karena orang tidak akan selamanya menyembunyikan kebohongan kepada semua orang. Saya masih ingat kata salah seorang menteri di salah-salah kebohongan yang dikatakan orang, jangan pernah berbohong, karena pada akhirnya Anda akan ketahuan. Karena sekarang ini banyak orang yang bisa tahu
dengan cara apapun untuk mengetahui bahwa kita ini sedang berbohong atau tidak. Jadi kebohongan-kebohongan itu akhirnya diketahui. Cuma ketika kebohongan itu diketahui oleh orang-orang yang memang senang dibohongi, ya tidak ada sesuatu yang kemudian berubah di antara apa yang terjadi di antara mereka, di antara kita. Bagaimana seorang pemimpin pernah bahkan berkali-kali berbohong dan tetap saja dipilih menjadi pemimpin karena apa? Karena dilingkari orang-orang yang memang tidak sadar bahwa dia itu dibohongi atau memang menikmati kebohongan yang dilakukan. Karena ada sesuatu yang lebih menjanjikan bagi mereka dibanding kebohongan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu. Misalnya karena mereka itu memang orang-orang yang lebih mementingkan kenikmatan duniawi dibandingkan kenikmatan ukhrawi. Berkali-kali dibohongi apa-apa, yang penting dapat duit misalnya. Dan bahkan dengan cara berbohong pun tidak apa-apa, yang penting dapat duit. Itu bagi orang-orang munafik biasa saja. Nah, di dalam hati mereka itu sebenarnya ada penyakit, yaitu penyakit yang ada di dalam hati yang kemudian mengakibatkan mereka itu senang berbohong. Allah akan menambah penyakitnya karena mereka itu menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka tinggal menunggu siksa Allah yang sangat pedih karena kedustaan yang mereka lakukan. Kalau kita mau jujur ya, mari kita lihat. Sekarang ini banyak nggak orang yang suka berbohong? Dan bahkan, apakah mereka yang suka berbohong itu sekarang mendapatkan tempat di masyarakat atau tidak? Ya kita lihat. Jangan-jangan memang masyarakat itu sudah dilingkari atau dikelilingi oleh orang-orang yang suka berbohong dan masyarakat menikmati saja kebohongan-kebohongan mereka karena ada sesuatu yang lebih menjanjikan atau lebih disukai dibandingkan apa yang seharusnya mereka benci, yaitu kebohongan-kebohongan itu. Gak apa-apa dibohongi, yang penting dapat duit. Bahkan saya katakan dalam bahasa saya sehari-hari, orang dengan mudah berbohong untuk mendapatkan apapun. Karena apa? Yang dia dapatkan itu adalah sesuatu yang memang lebih menarik untuk mereka raih dibandingkan dengan janji-janji Allah terhadap orang-orang yang tidak mau berbohong. Nah, disinilah saya mulai menyadari bahwa ketika orang-orang yang suka berbohong itu diperingatkan, jangan sampai kamu membuat kerusakan di bumi atau melakukan tindakan fasad, mereka menjawab, ya enggak, saya nggak pernah melakukan tindakan untuk merusak. Tindakan kami itu bukan dalam rangka untuk merusak, tapi tindakan kami itu justru tindakan islah, melakukan perbaikan. Jadi mereka mengatakan kami ini sedang melakukan perbaikan. Kamu jangan salah duga. Ya, bahkan ada yang mengatakan, kamu jangan suudun, jangan berprasangka buruk, berprasangka baiklah pada semua orang termasuk pada diri kami. Ya, kita harus ingat bahwa mereka itu sesungguhnya orang-orang yang membuat kerusakan, tapi mereka nggak sadar. Pembohong-pembohong itu adalah perusak, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu perusak. Pemimpin-pemimpin yang suka berbohong itu adalah para perusak, destroyer mereka. Tetapi mereka merasa telah membangun atau bahkan memperbaiki sesuatu. Ya. Bahkan kalau dikatakan pada orang-orang yang seperti itu, berimanlah kamu sebagaimana orang yang telah beriman, mereka justru mengatakan, ya apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman. Ya mereka menganggap orang-orang yang jujur, orang-orang yang punya komitmen itu orang-orang yang bodoh karena orang-orang jujur dan orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang punya komitmen kuat terhadap kebenaran, nilai-nilai kebenaran dan kebaikan itu, orang-orang yang bodoh karena tidak mengambil kesempatan, yang karena mereka tidak mengambil kesempatan, mereka tidak dapat apa-apa di muka bumi ini. Jadi kalau kita ini menjadi orang jujur, mereka justru menganggap kita ini bodoh. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang bersikap istiqomah, mereka menganggap kita ini orang-orang bodoh. Karena dengan sikap kita, kita tidak dapat apa-apa menurut mereka. Karena apa-apa menurut mereka itu ya perolehan duniawi itu. Mereka jadi orang kaya karena kebohongan mereka. Mereka jadi orang kaya karena menjadi penjilat. Mereka jadi orang kaya karena mereka tidak punya sikap istiqomah. Mereka menjadi orang kaya karena tidak punya komitmen.
untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Sementara orang-orang yang punya sikap istiqomah untuk mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu terpuruk di pojok peradaban kata mereka. Dan ini yang harus kita sadari. Kita ini sedang dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena apa? Pada saatnya orang-orang baik itu tersingkir karena dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik. Dan orang-orang yang tidak baik itu merasa mereka telah menjadi seorang yang benar karena telah hidup di dunia sesuai dengan pilihan mereka, yang dengan pilihan mereka itu mereka mendapatkan banyak hal yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang bersikap jujur. Nah, ketika mereka itu berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami ini orang yang beriman. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang baik, mereka mengatakan ini kami, mereka mengatakan kami ini orang-orang baik seperti Anda semua. Jangan pernah kamu mengatakan bahwa saya ini orang jelek. Tetapi begitu mereka kembali pada kelompok mereka, mereka mengatakan kami itu masih sama dengan Anda semua. Kalau kami mengatakan sesuatu yang berbeda itu ya hanya berolok-olok, itu hanya bersendokuro saja, hanya main-main saja. Saya masih seperti yang dulu, seperti Anda semua, tidak seperti mereka. Itu kalau mereka sudah kembali berkumpul dengan kelompok orang-orang yang tidak baik. Jadi dengan siapapun mereka berkumpul, mereka selalu bisa berkata, kami adalah bagian dari kamu semua. Saya ini adalah bagian dari Anda semua. Begitu mereka kumpul dengan orang lain, ya dia akan mengatakan hal yang sama. Nah, ini ciri orang-orang munafik, dan bahkan mereka itu bisa mengacaukan sesuatu, nggak bisa mengacaukan banyak orang dengan kebiasaan mereka untuk berkata-kata. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan kemunafikan ini memang banyak hal yang sudah pernah saya sampaikan. Tetapi dalam beberapa kesempatan saya seringkali ya harus mengatakan dengan sejujur-jujurnya, mari kita berhati-hati terhadap orang-orang munafik seperti ini. Ya, kita harus punya sikap hati-hati yang ya, bahkan ekstra hati-hati. Ya, karena mereka itu akan menjadi orang-orang yang bisa membuat kita ini terperosok ke dalam ketidakbaikan. Bahkan Rasulullah sendiri itu ketika berhadapan dengan orang-orang munafik itu juga merasa tidak gampang untuk menghadapinya. Dan karena perlindungan dari Allah, Rasulullah pun berhasil untuk menghadapi mereka. Tetapi siapa yang bisa menjamin kita akan berhasil menghadapi orang-orang munafik? Tidak ada. Setelah Rasulullah itu berhijrah ke Madinah pun orang-orang munafik itu tetap ada, dan mereka itu bahkan kemudian menjadi semakin kuat untuk menjadi musuh di dalam selimut. Dan disitulah kemudian Rasulullah selalu bersikap hati-hati untuk tidak terjebak pada makar yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, kalau Rasulullah berhasil, itu bukan berarti kita akan berhasil. Pasti akan berhasil. Karena untuk mencontoh bagaimana Rasulullah menghadapi orang-orang munafik itu juga tidak mudah. Beliau terhindar dari tipu daya orang-orang munafik itu karena Allah melindungi Rasulullah. Tapi siapa yang menjamin kita akan terlindung dari tipu daya orang-orang munafik itu? Disinilah saya selalu menegaskan, mari kita bersikap ekstra hati-hati terhadap orang munafik yang memang selalu akan melakukan makar dalam rangka untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Tindakan mereka untuk berbuat kelompok mereka, mari kita sepakati untuk kita hadapi dengan cara yang tepat, sehingga mereka tidak bisa merajalela untuk memecah belah orang-orang Islam. Tidak berhasil untuk membuat kekacauan. Bahkan mereka akan tersingkir karena semakin banyak orang yang sadar terhadap bahaya yang akan mereka lakukan ketika mereka berperan dimanapun dan kapanpun mereka berada. Seraya mohon perlindungan kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah akan melindungi diri kita dari tipu daya orang munafik itu, dan kita mohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk berhadapan orang-orang munafik itu, sehingga benar-benar kita akan menjadi pemenang ketika berhadapan dengan orang-orang munafik yang di dunia ini akan selalu ada. Sekali lagi, berhati-hatilah terhadap orang-orang munafik.
agar kita tidak terperdaya oleh tipu daya mereka, karena sampai kapanpun mereka akan selalu berusaha untuk melakukan tipu daya kepada siapapun dimanapun mereka berada, dengan cara apapun yang mungkin caranya itu akan sangat beragam, dan semakin piawai mereka melakukan tindakan tipu daya dengan cara-cara yang selalu mereka perbarui untuk menciptakan sesuatu yang tidak baik pada semua orang, karena mereka punya misi yang berseberangan dengan misi orang-orang yang beriman. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Kali lagi, mari kita berusaha untuk selalu ingat kepada Allah, sehingga kita tidak terjebak pada sikap nifak, sikap kemunafikan. Dan ketika kita berhadapan dengan orang munafik, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh mereka, dan pada saatnya karena tipuan mereka itu yang luar biasa, kita pun akan terperosok menjadi orang-orang yang gagal di dalam berjuang menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.